Bice, mangce, dulurku galonyo. Sebelum dulur dengar ke isi berita ini lebih jauh, baiknya dulur persiap ke buku gambar kabar baik yang harus dibuka dan dijingok sambil dengar ke isi kaset ini. Kalau dulur dengar ke bunyi musik cak ini, sila ke buka buku gambar milik dulur ke gambar berikutnya. Selamat dengar ke sambil jingok gambar. Gambar 1. Sebelum alam semesta diciptakan. Sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah, belum ada manusia, binatang, laut, pohon, matahari, dan juga benda-benda lainnya. Waktu itu keadaan gelap gulito dan tidak teratur. Pada mulanya yang ada cuma Allah dewek. Cuma dengan ngomong baik, Allah menciptakan segala yang ada di dunia ini, pecah matahari, bulan, bintang, langit, dan bumi. Gambar 2. Firman Allah. Buku yang ada dalam gambar ini disebut Alkitab. Kabar yang kami sampaikan di sini galonnya diambil dari Alkitab. Lewat Alkitab, Allah ngomong sama kita. Alkitab menjelaskan tentang Allah dan perintah-perintah Allah. Allah sangat mengasihi manusia. Alkitab nunjukin cak mano caranya biar manusia bisa selamat apa lepas dari hukuman dosa. Gambar 3. Penciptaan alam semesta. Habis Allah ciptakan langit sama bumi, Allah juga ciptakan segala macam pohon, burung, ikan, dan juga binatang. Segala yang diciptakan oleh Allah itu baik nian. Allah juga menciptakan manusia. Allah ngangkat manusia untuk menjadi penguasa di pojok segala yang diciptakannya. Allah kepengen supaya segala ciptaannya itu hidup rukun. Gambar 4. Adam sama Hawa. Lanang yang pertama yang diciptakan oleh Allah namanya Adam, dan betina yang pertama namanya Hawa. Adam dan Hawa hidup berbahagia di sebuah kebun yang namanya kebun Eden. Allah ngomong sama Adam, buah dari segala pohon yang ada dalam kebun ini boleh kau makan, tapi buah dari sikok pohon yang ada di tengah kebun ini jangan kau makan. Kalau kau langgar perintah ini, kau pasti dihukum. Tapi setan datang nipu Adam sama Hawa. Jadinya Adam dan Hawa makan buah yang dilarang itu. Adam sama Hawa langgar perintah Allah. Mereka sudah buat dosa. Akhirnya Allah menghukum mereka. Allah ngusir Adam sama Hawa dari Taman Eden. Meski cak itu, Allah masih tetap mengasihi wong itu. Allah berjanji nak ngutus si wong juru selamat yang bisa ngapus ke dosa wong itu. Gambar 5. Kain sama Habel. Adam sama Hawa lah nyampak ke dalam dosa. Segala manusia keturunan Adam sama Hawa juga sudah nyampak ke dalam dosa. Wong yang pegang kayu pemukul ini namanya Kain. Kain ialah anak Adam, tetapi Kain benci sama adiknya Habel. Kain pukul Habel sampai mati. Kain sudah buat dosa. Dulur dan aku juga pernah buat dosa. Cuma kita malu untuk ngakuinya. Kita sering ngotai, berjudi, berzina, menyembah berhala, dan juga buat dosa lainnya. Tuhan benci nian sama segala dosa itu. Gambar 6. Bahteranu. Manusia keturunan Adam makin lama makin jahat. Sampai akhirnya Allah nak hukum manusia. Banjir besar datang sebagai hukuman dari Allah. Tapi masih ada yang percaya sama Allah. Namun itu adalah Nuh. Allah nyuruh Nuh buat bahtera yang besar. Sesudah bahtera itu selesai, Nuh sama keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Nuh juga nyoba nyadar ke uang lain untuk bertobat. Tapi mereka gak percaya kalau Allah nak ngukum manusia. Gambar 7. Banjir besar. Sesudah Nuh sama keluarganya masuk ke dalam bahtera, Allah mengunci pintu bahtera itu. Hujan deras turun selama 40 hari, 40 malam, sampai terjadi banjir besar. Segalanya tenggelam oleh banjir itu.
Wong banyak baru nak ikut Nuh masuk ke dalam bahtera, tapi sudah terlambat karena Allah sudah ngunci pintu bahtera itu. Banyak wong yang ada di luar bahtera itu mati karena mereka tidak percaya sama Allah. Cuma Nuh sama keluarganya yang selamat karena Nuh taat sama Allah. Gambar 8. Abraham, Sarah, sama Ishak. Abraham ialah dari keturunan Nuh. Abraham percaya sama Allah. Allah berjanji dengan Abraham sama Sarah bininya yang mandul itu, kalau wong dua itu nak dinjo anak. Sesudah wong dua itu tua nian, barulah Abraham sama Sarah dapat anak lanang. Anak itu dinjo namo Ishak. Allah berjanji kalau lewat keturunan Ishak age nak datang seorang juru selamat. Penyelamat itu nak ngapus dosa manusia, yaitu dosa kau dan juga dosa aku. Gambar 9. Musa dan perintah Allah. Musa ialah dari keturunan Abraham. Musa percaya sama Allah. Waktu itu Allah nyuruh Musa naik ke pojok gunung Sinai. Di pojok gunung itu Allah ngenjok perintah-perintahnya sama Musa. Di gambar ini kita jingok Musa turun dari gunung sambil bawa perintah Allah di tangannya. Allah nyuruh Musa untuk nyampe ke perintah-perintahnya sama uang banyak. Allah pengen biar banyak uang taat sama perintahnya itu. Gambar 10. 10 perintah Allah. Separuh dari perintah Allah yang disampaikan lewat Musa digambarkan di sini. Gambar di kiri pojok itu tentang jangan menyembah patung, berhala, atau barang-barang keramat. Gambar di tengah pojok itu tentang dalam seminggu ada 6 hari untuk kita begawe. Hari yang ketujuh ialah hari untuk kita ngasuh dan juga untuk sembahyang sama Tuhan. Gambar di kanan pojok, budak-budak harus menghormati wong tuanya. Gambar di kiri bawah, jangan bunuh uang. Gambar di tengah bawah, jangan berzina. Jangan galak dengan betina lain selain bini kau dewek. Gambar di kanan bawah, jangan maling. Jangan kepengen barang uang lain. Kalau kita setia sama perintah Allah, hidup kita pasti diberkati. Gambar 11. Korban penghapus dosa. Di zaman Abraham dan Musa dulu, kalau ada uang buat dosa, Allah nyuruh dia untuk nyembelih domba. Uang itu ngorbankan domba sebagai tanda kalau ia sudah nyeseli dosanya. Sekarang kita tidak perlu lagi nyembelih domba atau binatang lain sebagai tanda penghapus dosa. Karena Allah sudah berubah jadi manusia, yaitu Yesus. Dan Yesus telah mati untuk ganti ke hukuman dosa kita. Yesus dicambuk, malah sampai dibunuh. Tapi di hari yang ketiga, ia hidup lagi. Seharusnya kita lah yang harus nanggung hukuman itu, karena kita sudah banyak buat dosa. Tapi karena Allah sangat mengasihi kita, jadi hukuman itu diambilnya dan ditanggung-kenyo dewek. Supaya kita yang percaya sama dia tidak mati binasa, tapi dapat hidup yang kekal selamanya. Kalau kita mengaku dosa kita dan percaya sama Yesus, maka segala dosa kita pasti dimaafkan oleh Yesus. Gambar 12. Malaikat sama Maria. Pecah inilah caranya Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Ia genepi janji Allah dengan Adam sama Hawa. Ada sikok gadis namanya Maria. Dia masih perawan dan belum pernah tedok sama lanang manube. Ia sudah tunangan dengan sikok lanang namanya Yusuf. Waktu itu malaikat Allah datang terus ngomong sama Maria, Roh Kudus Allah nak buat kau ngandung anak lanang. Anak itu harus kau namai Yesus. Malaikat itu juga ngomong hal yang sama Yusuf tunangan Maria lewat mimpinya. Yusuf galak ngambil Maria jadi bininya. Tapi Yusuf tidak tedok sama Maria sampai Yesus lahir. Yesuslah penyelamat yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Gambar 13. Kelahiran Tuhan Yesus. Kira-kira 9 bulan habis itu, malamnya Maria melahirkan bayi lanang. Di malam itu juga, malaikat Allah datang dengan serombongan gembala yang lagi jago kambing dombanya. Para malaikat ngomong, pada malam ini, juru selamat yang dijanji ke Allah sudah lahir, namanya Yesus. Kemudian gembala-gembala itu pergi nyari Yesus untuk nyembah dia. Yesuslah yang bisa ngapus ke segala dosa awak.
Gambar 14, Yesus pecah manusia biasa. Yesus bertumbuh pecah anak biasa juga. Di gambar sebelah kiri, kita bisa jenguk Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun. Ia sudah bisa ngajar tentang Allah sama wong-wong yang pintar agama. Yesus tahu segala sesuatu sebab ia adalah Allah. Di gambar sebelah kanan, kita bisa jenguk Yesus yang sudah berumur 30 tahun. Ia lagi ngajar banyak wong. Ada yang galak percaya, tapi ada juga yang tidak galak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Allah nyata kalau Yesus lah Allah dewe. Allah pengen supaya kita taat sama ajaran Tuhan Yesus. Gambar 15, Yesus buat mujizat. Allah yang kita percaya itu namanya Yesus. Dia hebatnya dan sangat berkuasa. Yesus lebih berkuasa dari segala setan, juga dukun. Jenguk gambar sebelah kiri. Yesus bisa sembuh wong buta. Di gambar tengah, Yesus bisa hidup wong mati. Di sebelah kanan, Yesus bisa jalan di pucuk banyu. Tuhan Yesus sanggup nolong hidup awak, karena Tuhan Yesuslah Allah yang Maha Kuasa. Gambar 16, Yesus disiksa. Yesus sering buat baik dan tidak pernah berdosa. Yesus ngajarkan tentang Allah, dan ia pengen kalau setiap uang itu taat sama Allah. Tuhan Yesus nerangke sama banyak uang kalau manusia itu sudah berdosa. Tapi uang-uang itu malah marah. Terus uang-uang itu nangkep Tuhan Yesus. Tuhan Yesus malah dipukul, dihudai, dan juga diejek. Tapi Tuhan Yesus tidak melawan. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus galak sengsara cak itu untuk maksud nak nanggung dosa kita manusia. Gambar 17, Yesus disalib ke. Abis uang-uang itu nyiksa Tuhan Yesus, terus mereka nyalip ke Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi Allah nyata kalau kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban karena dosa kita. Tuhan Yesus galak nanggung hukuman dosa awak dan juga dosa aku sampai dia mati. Kalau kita ngaku dosa dan percaya sama Yesus, kita pasti diselamatkan. Apa kau galak percaya sama Yesus? Galak dah kau terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah nanggung hukuman dosa kau? Gambar 18, Kebangkitan Yesus. Abis Tuhan Yesus mati di salib, sikok dari kawan Tuhan Yesus ngubur ke Tuhan Yesus. Yesus dikubur di dalam sebuah kubur di bukit batu. Terus pintu itu ditutup dengan batu yang besar. 3 hari habis itu, Maria sama kawan-kawannya datang ke kubur itu. Tapi Tuhan Yesus sudah tidak katik lagi. Yang ada cuma malaikat. Kata malaikat itu, Tuhan Yesus tidak katik lagi di sini. Yesus sudah hidup lagi. Sampai sekarang ini, Yesus tetap hidup. Kalau kita berdoa sama Dia, Tuhan Yesus dengar doa kita dan juga perhatikan hidup kita. Gambar 19, Thomas. Abis Tuhan Yesus bangkit dari kematian, banyak uang ketemu sama dia dan ngomong sama dia. Sikok murid dia yang namanya Thomas tidak ada waktu Tuhan Yesus nampak ke diri. Sampai Thomas tidak percaya kalau Yesus sudah hidup lagi. Thomas ngomong, sebelum aku jingok luka bekas paku di tangannya, aku tidak percaya kalau dia sudah bangkit. Terus Tuhan Yesus datang sama Thomas dan jingoi bekas lukanya. Baru Thomas percaya kalau Yesus sudah bangkit lagi, karena dia sudah jingok. Tapi Tuhan Yesus kepengen kalau kita percaya sama dia, meski baik kita belum jingok dia dengan mata kita dewek. Gambar 20, Yesus naik ke surga. Abis Tuhan Yesus bangkit, 40 hari sesudahnya, dia ngajak murid-muridnya ke sikok bukit. Yesus ngomong sama murid-muridnya, sekarang aku nak naik ke surga. Abis aku pergi, kau harus beritain tentang aku sama banyak wong. Jelas ke kalau aku pernah disalib untuk nanggung dosa manusia. Dan setiap wong yang percaya sama aku, dosanya diampuni. Dan kaget, dia boleh tinggal sama aku di surga. Terus, murid-muridnya jenguk Tuhan Yesus naik ke surga. Abis itu 2 malaikat datang,
terus ngomong sama murid-murid Tuhan Yesus. Kaget, Tuhan Yesus ndak datang lagi. Kalau Tuhan Yesus datang, dia nak ngangkat setiap orang yang percaya sama dia balik ke surga. Galak dak kau percaya sama Tuhan Yesus, biar kaget kau bisa ke surga? Gambar 21. Kayu salib. Kayu salib tuh nginget ke kita dan kasih Tuhan Yesus sama kita. Tuhan Yesus tidak berdosa. Meski cak itu, dia rela disiksa dan mati di salib untuk nanggung hukuman dosa kita, yaitu dosa kau dan juga dosa aku. Dan habis kematiannya, Tuhan Yesus bangkit lagi dan tinggal di surga. Sekarang ini, dia galak nolong setiap orang yang percaya sama dia. Kalau kita ngakui dosa kita dan percaya sama Tuhan Yesus, pasti dosa kita dihapus ke. Kaget, kita boleh tinggal sama Allah di surga. Gambar 22. Dua jalan. Tuhan Yesus ngomong kalau ada dua jalan, yaitu jalan yang lebar dan juga jalan yang sempit. Setiap orang yang sejak lahir pasti sudah ada di jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini menuju ke hukuman dalam neraka yang tidak bisa padam apinya. Kalau si orang percaya sama Yesus dan juga tunduk sama perintahnya, maka ia berpindah dari jalan yang lebar ke jalan yang sempit. Jalan yang sempit ini menuju ke hidup sama Allah di surga. Galak dak kau percaya sama Tuhan Yesus dan berjalan di jalan yang sempit? Kalau kau galak, ngomonglah percaya ini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku ngaku kalau aku berdosa. Aku percaya kalau Tuhan Yesus mati di salib untuk nanggung hukuman dosa-dosa aku. Tuhan, ampunilah aku dan ubahlah hidup aku. Aku galak tinggal sama Allah di surga. Terima kasih Yesus. Amin. Kalau kau sungguh-sungguh ngomong percaya ini sama Tuhan Yesus, Dia ngangkat kau sebagai anak Allah dan Allah jadi Bapa kau. Gambar 23. Anak-anak Allah. Wong yang percaya kalau Tuhan Yesus mati untuk nanggung hukuman dosanya, dosa wong itu diampuni. Tuhan Yesus tidak mengubah hidupnya jadi lebih baik lagi. Wong yang sudah mengalami percaya ini, yang sebenarnya disebut wong yang sudah percaya. Dia bisa panggil Allah itu sebagai Bapa, dan ia disebut anak Allah. Allah sayang nian sama banyak wong dari segala macam suku dan segala macam bangsa. Dalam gambar ini, kita bisa jingok Tuhan Yesus lagi nyambut segala wong yang sudah percaya sama Dia. Allah pengen supaya kau dan juga aku percaya sama Tuhan Yesus dan jadi anak-anak Allah. Gambar 24. Yesus dan Nikodemus. Di gambar ini, kita bisa jingok Tuhan Yesus lagi ngomong dengan sikok guru agama yang namanya Nikodemus. Tuhan Yesus nerangke sama dia, setiap uang biar bisa masuk ke surga, ia harus diperbarui jiwanya. Cuma Roh Kudus yang bisa perbarui jiwa manusia. Kita dewek dak bisa. Meski dengan segala amal baik kita, tetap dak bisa, karena kita galau sudah berdosa. Dengan ngaku dosa dan percaya kalau Yesus lah yang bisa ngapus ke dosa kita, jadi Roh Kudus bisa perbarui jiwa kita. Terus Nikodemus ngakui dosanya dan percaya kalau Yesuslah juru selamat yang bisa ngapus ke dosanya. Tapi, pecah mana dengan dosa kau? Gambar 25. Roh Kudus turun. Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, ia berjanji nak ngirim roh penolong sama murid-muridnya. Habis Tuhan Yesus balik ke surga, murid-muridnya kumpul dan doa bersama. Tiba-tiba, Roh Kudus turun dan diam dalam murid-muridnya. Roh Kudus ngejuk kuasa sama murid-muridnya untuk lakukan perintah Tuhan Yesus. Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Roh Kudus juga nolong murid-muridnya untuk ngerti firman Allah. Roh Kudus diam dalam setiap orang yang berserah sama Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya tidak perlu lagi minta tolong sama roh yang lain. Roh Kudus kepengen ya untuk nolong setiap orang yang sudah percaya, tapi cuma untuk lakukan hal-hal yang menyenangkan Allah. Gambar 26. Berjalan di dalam terang.
Uang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus sama dengan uang yang berjalan di dalam gelap. Uang itu sering dia tersesat dan juga nyampak karena tidak katik lampu. Uang yang berjalan dalam gelap itu perlu sikok uang yang bisa nunjuk ke jalan yang benar dan juga jalan yang salah. Uang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus sama dengan uang yang berjalan di dalam terang. Karena Roh Kudus pecah nunjuki jalan untuk uang itu. Gambar 27. Taat sama firman Allah. Uang yang sudah percaya ialah milik Tuhan Yesus. Karena itu, hidupnya haruslah nyenang ke Tuhan Yesus. Ia mesti tunduk sama perintah Tuhan Yesus dan juga setia dalam sembahyang. Ia galak berdoa dan juga galak dengar ke firman Tuhan. Alkitab ngatur ke kalau uang yang sudah percaya tidak boleh lagi berzina, berkelahi, maling, nyembah berhala, juga roh mati. Dia harus bergaul dengan baik sama semua uang. Gambar 28. Keluarga yang sudah percaya. Keluarga yang sudah percaya harus hidup sesuai dengan firman Allah. Laki yang sudah percaya mesti sayang sama bininya, dan juga bini yang sudah percaya harus hormat sama lakinya. Laki bini harus saling setia, tidak boleh serong dengan uang lain. Juga harus saling tolong menolong. Terus harus saling kerjasama, harus ngasuh anak-anaknya dengan baik dan juga ngajarkan tentang Tuhan Yesus sama anak-anaknya. Gambar 29. Sayang sama uang lain. Allah nyuruh uang percaya supaya sayang sama segala uang, termasuk uang yang buat jahat sama dia. Di gambar sebelah kiri, kita bisa jenguk dua uang yang tadinya bermusuhan, tapi sekarang uang itu sudah baikan lagi. Di gambar sebelah kanan, kita bisa jenguk sikok uang yang lagi nolong uang yang kena musibah. Padahal uang itu tadinya seneng nian musuhan sama sukunya. Uang yang sudah percaya harus buat baik sama setiap uang dan galak ngampuni uang yang buat salah sama dia. Kalau kita galak ngampuni uang lain, Allah juga pasti ngampuni dosa kita. Gambar 30. Tuhan Yesus yang berkuasa. Di gambar ini kita bisa jenguk dua uang yang lagi bakar patung, jimat, dan juga barang-barang kelamat. Uang yang percaya sama Tuhan Yesus tidak boleh minta tolong sama dukun, patung, jimat, barang keramat, apa juga roh uang mati. Karena Tuhan Yesus jauh lebih besar dan jauh berkuasa daripada segala apapun. Kalau kau sakit dan juga ngerasa takut, jangan minta tolong sama dukun, patung, jimat, dan juga roh uang mati. Mintalah tolong sama Tuhan Yesus. Berdoalah sama dia, ngomonglah apa yang kau perlu ke. Tuhan Yesus sayangnya sama kau. Tuhan Yesus pasti dengeri doa kau dan pasti nolongin kau. Gambar 31. Ngusir setan. Di gambar ini kita bisa jenguk sikok uang yang lagi dikerasuhan setan. Segala tali dan rantai yang ngikat dia bisa diputus kenyo, karena setan yang ada dalam dia kuat nian. Tuhan Yesus datang dan ngusir setan itu dari uang itu. Uang itu jadi sembuh. Setan terpaksa keluar dari uang itu karena setan takut sama Tuhan Yesus. Jangan percaya sama setan, karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala setan. Kalau kau diganggu oleh setan, jangan minta tolong sama dukun. Mintalah tolong sama Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti ngusir setan-setan itu. Gambar 32. Ikut Tuhan Yesus. Iblis atau setan ialah musuh Tuhan Yesus dan juga musuh uang-uang yang sudah percaya. Setan berusaha untuk nipu uang yang sudah percaya untuk lupa sama Allah. Setan buat uang percaya selalu pikir ke tentang banyak duit, pakaian, dan juga barang-barang lainnya. Tapi uang yang sudah percaya harus tetap taat dan juga setia sama Allah. Uang yang sudah percaya tidak galak sampai berhutang. Dia pasti ingat sama janji Tuhan, memenuhi segala yang dibutuhkannya pasti disediakan oleh Tuhan Yesus. Gambar 33. Kalau uang percaya, berdosa lagi. Di gambar ini, kita bisa jenguk sikok anak lanang yang sudah buat banyak dosa. Dia ngambil ke duit yang didapat dari bapaknya.
Iyo pergi bejina, bejudi, dan poya-poya sekendak hatinya. Sudah duitnya habis, terus kawan-kawannya ninggali dia, barulah dia nyesel. Dia balik lagi sama bapaknya, terus minta ampun. Karena bapaknya sayangnya sama dia, yo diampuni, juga diterima lagi. Kalau kita juga buat dosa, kita juga harus nyesel, terus bertobat. Kita harus ngaku dosa kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus pasti ngampuni dosa kita. Firman Tuhan berjanji, kalau kita ngaku dosa kita, Tuhan itu setia juga adil. Ia pasti ngampuni segala dosa kita dan nyuci ke segala kejahatan kita. Gambar 34, wong sakit. Segala wong, baik itu yang sudah percaya, juga yang belum percaya, segalanya bisa sakit. Di gambar ini kita bisa jenguk wong yang lagi sakit. Wong bisa sakit karena apa yang dia makan tidak baik, karena air minumnya kotor, dan juga karena dia tidak jaga badannya. Wong bisa sakit juga karena dirasuk setan, dan juga kena sihir. Kalau wong yang sudah percaya sakit, apa yang harus dilakukannya? Berdoalah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti dengar doa kau. Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau ada dokter atau rumah sakit, boleh juga berobat ke sana. Tuhan Yesus juga pakai obat-obatan untuk menyembuhkan kau. Tapi jangan pergi ke dukun. Minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa dari segala dukun dan juga roh-roh jahat. Gambar 35, uang mati. Kalau uang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kalau dia meninggal, badannya dikubur tapi jiwanya ke surga. Karena dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Kalau orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus, kalau dia meninggal, badannya dikubur tapi jiwanya dihukum ke dalam neraka, karena dia masih berdosa. Jadi cak mana sekarang kalau kau meninggal? Apa kau juga sudah dibersihkan dari segala dosa, supaya kau bisa ke surga? Gambar 36, badan Kristus. Setiap bagian dari badan kita punya tugas masing-masing. Misalnya mata untuk jingok, mulut untuk ngomong, dan telinga untuk dengar. Kalau ada sikap yang sakit, seluruh badan pasti sakit. Allah ngomong, setiap orang yang sudah percaya ialah bagian dari badan Kristus, dan Tuhan Yesus ialah kepala dari badan itu. Setiap orang yang sudah percaya punya tugas yang berbeda. Misalnya, ada yang berkhotbah, ngajar, nyanyi puji Tuhan, nolong uang, dan sebagainya. Setiap orang yang sudah percaya ialah saksi bagi Tuhan Yesus. Segala orang yang telah percaya harus saling nyayangi dan juga saling nolong. Gambar 37, berkumpul untuk sembahyang. Allah merintah untuk setiap minggu kita harus sedia ke waktu untuk sembahyang sama Tuhan. Segala orang yang sudah percaya harus kumpul bersama untuk berdoa, muji Tuhan, dan dengar ke ajaran firman Tuhan. Jika orang yang benar-benar percaya bisa ngajar dari firman Tuhan. Orang yang tak percaya mesti terus peringati hari kematian, juga kebangkitan Tuhan Yesus, sampai dia datang lagi. Gambar 38, Tuhan Yesus nak datang lagi. Sekarang ini Tuhan Yesus ada di surga. Tapi kaget, dia pasti datang lagi ke dunia ini. Kalau dia datang, setiap orang yang sudah percaya diangkat ke surga. Tapi yang tidak galak percaya sama Tuhan Yesus ditinggali dan dihukum di dalam neraka. Uang yang belum bertobat dan hidupnya belum juga berubah pasti dihukum. Apa kau sudah siap kalau Tuhan Yesus nak datang sekarang? Gambar 39, ngasil ke buah. Dari pohonnya kita ngarep ke muncul buah. Dahan yang tidak berbuah pasti dipotong dan dibakar dalam api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya pecah batang pohon, dan setiap orang yang percaya sama dia sebagai dahan-dahannya. Dari orang yang percaya, Tuhan Yesus ngarep ke muncul buah-buah baik. Maksud dari buah-buah itu ialah sayang sama orang lain, adu sukacita, setia sembahyang,
galak nolong, jujur, dan juga hidup suci. Buah-buah ini pasti timbul dalam setiap uang yang sudah percaya karena kuasa Roh Kudus. Hidup uang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus harus lebih baik lagi dari hidupnya yang dulu. Gambar 40. Bersaksi dengan uang lain. Apa kau sudah percaya sama Tuhan Yesus? Kalau kau benar-benar percaya, ngomonglah sama keluarga kau kalau Yesus baik nian. Ngomong juga sama kawan-kawan kau kalau Yesus juga sayang sama dia. Omongi kalau hati kau sudah tenang, tidak takut lagi sama setan, juga hantu. Tuhan Yesus sudah siapkan tempat di surga untuk kau yang benar-benar percaya. Ngomongilah sama banyak uang kalau ada tempat di surga untuk uang yang sudah percaya sama Yesus. Sebaliknya, ada tempat hukuman untuk uang yang nolak Tuhan Yesus. Ngomonglah kalau Tuhan Yesus pengen nyelamat ke banyak uang, biar tidak dihukum di neraka. Gak ada kau bersaksi untuk Yesus. Pikir kelal ini baik-baik dan ambillah keputusan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati kau.